Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, apa ya kira-kira penyebab seseorang ini menderita kleptomania dan apakah kleptomania ini dapat sembuh? Kita akan coba berbincang ya dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Zulfia Oktanida Syarif. Dr. Zulfia, selamat pagi. Selamat pagi, Maria dan Marvin. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Oke, kita akan bicara mengenai dasarnya terlebih dahulu ya, kleptomania. Kenapa seseorang bisa menderita klepto, Dok? Kleptomania kan suatu gangguan jiwa, gangguan mental ya, memang jarang terjadi. Kalau kita bicara kenapa, sama seperti gangguan mental yang lain, tidak pernah ada satu faktor penyebab tertentu. Jadi pasti multifaktorial. Ada faktor biologis, faktor psikologis, dan sosial. Nah, ada beberapa teori yang menganalisis bahwa orang dengan kleptomania itu mungkin pernah memiliki trauma pada masa kanak. Apakah itu trauma fisik atau kekerasan secara seksual, di mana masa kanak orang tersebut seperti hilang. Jadi perilaku mencuri berulang di kehidupan dewasa itu bagian dari ingin memenuhi kembali masa kanak yang hilang. Kemudian ada juga kaitannya sama gangguan jiwa yang lain, ada komorbiditas. Jadi orang dengan kleptomania seringkali juga mengalami gangguan jiwa lain seperti depresi, anxiety disorder, atau gangguan penggunaan alkohol, adiksi alkohol atau nafza, serta eating disorder. Ada juga kaitannya dengan brain injury. Ada beberapa kasus kleptomania yang ternyata memiliki riwayat cedera kepala atau kejang, epilepsi. Jadi kalau kita bicara faktor penyebab itu banyak sekali dan setiap kasus itu akan unik ya untuk kita mengeksplorasi kira-kira apa saja faktor penyebabnya. Dok, kalau kita bicara mengenai kasus ini ya, itu kan memang kita ada banyak sekali spekulasi yang bermunculan di media sosial, begitu mengatakan bahwa katanya sadar, tapi harus memenuhi kebutuhan tanda kutip di dalam dirinya untuk mengambil. Sebenarnya orang yang mengidap kleptomania itu sadar atau tidak sih, Dok, sebenarnya dia melakukan kegiatan atau perilaku itu? Orang dengan kleptomania menyadari bahwa perilaku mencuri itu salah, bahwa itu berdosa, bahwa itu melanggar hukum. Namun karena ini suatu gangguan kendali impuls itu adalah dorongan dari dalam. Dia tidak bisa mengendalikan dorongan itu. Ada dorongan untuk mencuri, mengambil suatu benda yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Jadi kata kuncinya bendanya tidak menguntungkan ya, bukan untuk digunakan. Tapi dia mencuri itu hanya untuk meredakan ketegangan di dalam dirinya. Jadi seperti ada dorongan harus mencuri. Kalau tidak mencuri dia akan cenderung tegang, cemas, dan tidak nyaman. Baik. Jadi dia sadar bahwa perilakunya pencuri ya, itu Dok, salah. ya. Mungkin bukan seperti pencuri yang memang terpaksa begitu ya, mencuri karena kebutuhan ataupun ini lebih ketertekan begitu ya, bukan pleasure juga ya, Dok ya? Bukan pleasure. Jadi orang yang mengalami kleptomania itu menderita sebetulnya. Dia tidak ingin seperti itu. Dan setelah dia mencuri, bisa timbul rasa bersalah, rasa berdosa. Jadi seringkali barangnya itu dia buang, atau cuma dia tumpuk saja di rumah, atau dia kasih lagi ke orang. Atau kadang-kadang dia bayar, karena dia merasa bersalah. Gitu. Jadi dia menderita sebetulnya. Oke, nah kalau misalnya nih, Dok, kita meminjam, tapi lupa mengembalikan, itu bisa dibilang klepto juga nggak sih? Kalau meminjam berarti ada benda atau sesuatu yang kita perlukan, kita mau pakai dulu, kemudian kita kembalikan. Berarti itu bukan kleptomania. Bukan ya. Karena kleptomania bukan benda yang ada keuntungan buat dirinya. Jadi dia nggak tidak ada akan personal minta permission gain. dulu gitu ya, Dok ya, sebelumnya. Kemudian mungkin pura-pura lupa atau gimana, nggak juga ya, Dok? Enggak. Jadi tidak minta. Jadi tensionnya memang adalah untuk mencuri, untuk diam-diam. Gitu. Jadi memang tidak minta izin. Dokter Zulfia, kalau kita bicara saat ini kleptomania kan masih dikaitkan dengan kriminalitas pencurian ya. Nah, ada sebaik itu bagaimana sih kriteria yang bisa kemudian diminta rekomendasi? Karena takutnya setelah kemudian ada kejadian seperti ini, orang-orang kemudian berdalihnya mengatakan bahwa saya mencuri karena saya mengidap klepto. Nah, bordernya itu seperti apa sih kemudian memang bisa diminta rekomendasi dari profesional terkait bahwa kamu sebenarnya iya atau hanya ya pure kriminalitas aja?
Memang secara hukum apabila ada tindak pencurian itu bisa dilanjutkan ke proses hukum karena memang ada barang yang diambil tanpa sepengetahuan, tanpa seizin pemiliknya. Nah, namun ketika diduga ada kecenderungan ke arah suatu gangguan, misalnya gangguan kleptomania, biasanya nanti proses hukumnya akan melibatkan profesional seperti psikiater dan juga psikolog untuk mengevaluasi orang yang diduga mengalami kleptomania. Karena yang bisa mendeteksi itu adalah psikiater atau psikolog klinis. Jadi diperiksa dulu nih, apakah betul orang tersebut mengalami gangguan kleptomania. Apabila iya, nanti akan dipertimbangkan dari segi hukum, apakah orang tersebut memang perlu menjalankan konsekuensi hukum, misalnya mungkin membayar ganti rugi, denda, atau hukuman tertentu, namun juga akan diarahkan untuk menjalani terapi. Jadi tidak bisa serta-merta kalau mengaku kleptomania kemudian bebas hukum. Dan mengaku itu belum tentu valid ya, jadi harus divalidasi oleh pemeriksaan psikiater. Betul nggak ini kleptomania? Begitu. Nah, kalau gitu langkah apa nih dok yang harus kita lakukan ke orang yang mengidap kleptomania? Karena khawatirnya nih dok, kalau di pojokan juga, khawatirnya yang mengidap atau korban tersebut akan trauma begitu dan malah kesulitan untuk menyembuhkan kelainannya. Itu harus seperti apa jadinya dok? Memang seringkali orang dengan kleptomania itu tidak datang secara volunteer ke terapi. Karena mereka merasa malu, merasa tertekan, merasa bersalah, jadi akan berusaha keep sendiri. Nah, orang yang menjalani terapi itu seringkali karena justru diarahkan dari penegak hukum gitu, secara legal. Jadi misalnya sudah ketangkap, terus diperiksa dan ternyata memang mengidap kleptomania, baru diarahkan untuk terapi instead of alih-alih dia menjalani proses hukum gitu ya. Jadi memang jarang yang secara volunteer. Kalau misalnya di sekitar kita atau keluarga kita, kerabat ada yang diduga mengalami kleptomania, memang sebaiknya kita lakukan pendekatan personal, kemudian kita bicara, kita khawatir dia ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi yang lain, dan kita ajak dia untuk konsultasi ke psikiater dan psikolog. Jadi memang perlu pendekatan yang lebih personal dan lebih halus ya, supaya dia tidak merasa terpojokkan begitu. Itu bisa disembuhkan nggak sih dok berarti? Sebetulnya kleptomania ini suatu lifelong condition, jadi kondisi yang jangka panjang dan bisa jadi seumur hidup ada pada orang tersebut. Namun ada beberapa proses terapi yang membuat kondisi kleptomania ini lebih terkendali, bahkan gejalanya hilang. Ya, jadi ketika menjalani proses terapi bisa saja orang tersebut bebas dari gejala kleptomanianya ya. Mungkin ada public figure yang dulu pernah mengalami ya, Winona Ryder dulu ya, beberapa kali ditangkap karena mencuri dan akhirnya menjalani proses terapi. Sehingga akhirnya sekarang gejala-gejala kleptomanianya tidak lagi muncul. Tapi itu bisa kambuh gitu. Oke, Dokter Sofia, kalau kita bicara soal antisipasi ya, sejak kapan dan bagaimana klepto ini bisa dideteksi? Kleptomania dideteksi sejak usia remaja sebetulnya. Jadi orang yang mengalami dari usia belasan itu sudah ada dorongan untuk mencuri secara berulang. Namun demikian biasanya orang yang akhirnya terdeteksi, diketahui secara sosial atau bahkan sampai datang ke terapi itu biasanya wanita itu di usia 35-an baru dia mengakses terapi. Kalau pria itu di usia 50-an. Tapi dari usia belasan itu sebenarnya sudah terjadi, sudah dialami, namun memang mungkin belum ketahuan gitu ya, mencurinya belum ketahuan atau belum terlalu sering dorongan itu muncul, misalnya sebulan sekali. Bahkan ada orang yang sampai bisa harus seminggu sekali dia mencuri karena ada dorongan yang nggak bisa dibendung. Seperti itu kalau terdeteksinya. Dok, terakhir mungkin kita ke kasus ini ya, lebih mendetail ke kasus ini. Kalau tanggapan dokter sendiri untuk kasus ini seperti apa? Karena kan sudah viral, kemudian korban ini merasa terpojok, tapi juga tentunya minimarket tidak terima ya. Betul sebagai perusahaan juga dirugikan seperti itu dan dibuat viral juga, ada pelaporan polisi dan lain sebagainya. Nah itu apa yang sebaiknya dilakukan baik dari pelaku begitu ya, maupun juga dari karyawan minimarketnya? Baik, ini pendapat pribadi karena saya tidak memeriksa langsung yang bersangkutan, tentunya tidak etis saya mengevaluasi kondisi kesehatannya. Namun demikian pendapat pribadi saya adalah apabila memang ada tindakan yang diduga pencurian, kemudian dari yang tersangkanya ini
menggunakan alibi kleptomania. Nah, ini memang perlu dikonfirmasi apakah memang kondisi ini suatu gangguan. Kalaupun memang iya, berarti perlu melibatkan profesional nih untuk bisa mengkonfirmasi apakah memang ini suatu gangguan, dan yang bersangkutan perlu menjalani terapi gitu, diarahkan untuk menjalani terapi sebagai kompensasi untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Nah, saat ini kan kedua belah pihak mengarah ke arah damai, dan itu suatu hal yang cukup baik. Namun demikian untuk kedepannya mungkin memang perlu lebih diperketat lagi untuk hal-hal terkait pencurian seperti ini, alurnya bagaimana gitu, apakah memang proses hukum, kemudian bila dideteksi gangguan jiwa memang perlu diterapi atau seperti apa ya. Jadi memang kalau sekarang orang semua serba diviralkan, jadi ada pihak yang tersakiti. Tapi kalau semestinya mungkin kita bisa mengikuti prosedur-prosedur yang legal, dan kalau bila perlu konsultasi secara profesional ke psikiater. Betul, konsultasi profesional agar tidak langsung klaim, oh saya mengidap ini. Itu atau seperti langsung itu judge malah. juga gitu. Nah. Kasian juga ya sebenarnya ya, karena Betul. saya tahu pasti perasaannya sebagai korban itu kan malu begini gitu. Padahal sebenarnya dia juga butuh pertolongan. Nah, ini situasi yang dilematis, bener ya Dok ya? Betul sekali ya, oke. Betul. Oke, terima kasih dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Zulfia Oktarinda Syarif sudah bergabung bersama kami sampai Indonesia. Dokter sehat selalu, terima kasih.